Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ismail, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang use case yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sistem berorientasi objek, yakni Ibu Tri Pratiwi Handayani. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada ringkasan materi dari UML. Nah, apa itu UML? UML itu adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Ya, UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi yang telah menggambarkan model teknologi dan standar OOP atau Object Oriented Programming sejak tahun 1980-an. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. UML juga merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. Selanjutnya ada kegunaan dari UML. Yang pertama itu tentunya menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Yang kedua, menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang ketiga, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat dari sebuah sistem. Yang keempat, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Nah, di sini ada beberapa diagram dari UML, diagram dasar dari UML. Yang pertama itu ada use case, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada sequence diagram, yang keempat ada state chart diagram, yang kelima ada activity diagram, yang keenam ada conceptual diagram, yang ketujuh ada collaboration diagram, yang ke-8 ada object diagram, ke-9 komponen diagram, dan yang terakhir adalah deployment diagram. Kita masuk ke yang pertama, yaitu use case diagram tadi. Use case diagram itu merupakan suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Tiap use case adalah suatu urutan-urutan atau sequence transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Use case diagram dibuat untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Di sini juga use case merupakan fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Nah, aktor itu sendiri merupakan orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi, meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram simbol. Yang pertama itu sistem, yaitu merupakan gambar batasan atau boundaries
sebuah sistem menggunakan 4 persegi panjang yang berisi use case, dan posisi aktor berada di luar sistem. Yang kedua, aktor adalah user yang menggunakan sistem. Ketiga itu use case, yaitu menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. Yang keempat ada relasi atau hubungan antar aktor dan use case dengan sebuah garis sederhana. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar use case diagram. Di sini ada pendefinisian aktor, lalu pendefinisian use case, terus ada pembuatan use case skenario, dan menggambarkan use case diagram. Selanjutnya kita masuk pada diagram selanjutnya, yaitu sequence. Sequence diagram itu merupakan suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Nah, di sini ada kegunaan dari sequence diagram. Yang pertama itu menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Kedua, sebagai alat untuk mengkomunikasikan requirement kepada bagian teknis, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Selanjutnya, salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Sequence diagram ini juga digunakan untuk mengembangkan dan memodelkan use case, berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur digunakan untuk memodelkan logika dan service. Ya, mungkin hanya itu beberapa ringkasan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.